bicara hal lain. Anak saya belum TK sudah bisa membaca. Belum TK sudah bisa membaca. Karena memang kemampuan kognitifnya. Tapi ada yang juga sama sekali tidak bisa. Nah, bukan berarti kita di guru SD menyalahkan guru TK. Jangan. Naik lagi ke SMP. Ada teman saya perempuan. Saya tidak usah menyebutkan nama. Nanti kalau saya sebutkan nama jadi bullying nanti. Ada teman saya bapak dan ibu perempuan. SD dia bapak dan ibu. Ya peringkat ambang batas SD. Begitu masuk di SMP, bapak dan ibu cuma kantin yang dia tahu. Kalau jam istirahat itu lama sekali di kantin. Begitu masuk ke kelas sudah merah semua ini. Kita adalah lingkungan, itu yang paling berbahaya sekarang ini. Itu yang bahaya sekali orang lingkungan. Itu yang luar biasa saat ini tuh lawan kita yang apa namanya? Saat ini lagi genting-gentingnya kita hadapi. Dan bapak dan ibu, bapak ibu ketahui tidak? Ya, saya tidak tahu kalau di sini, tapi ini pengalaman saya. Saya 5 tahun di SD Pembina bapak dan ibu. Ada anak yang kemampuan kognitifnya tinggi, juara terus dalam kelas, juara terus. Tapi ketika dia SMA atau sudah kuliah, ketika ketemu saya di jalan, pura-pura tidak lihat. Saya tidak tahu kalau di kampung mungkin tidak seperti itu. Pura-pura tidak lihat. Tapi ada anak yang sedari kecilnya itu kita marah-marah, kita apa? Begitu dia lulus, tidak jadi apa-apa. Tapi kalau kita kenapa-kenapa di jalan, dia yang hadir duluan. Bapak Ibu merasakan? Ya. Dia merasakan. Seperti itu. Itu bukan kemampuan kognitif Bapak dan Ibu. Batin berkembang sama dia bukan aspek kognitifnya. Tapi ada kedekatan emosional yang Bapak Ibu sudah bangun dengan dia. Ketika Bapak dan Ibu memberikan perhatian kepada dia, walaupun dalam bentuk sedikit agak nadanya tinggi, tapi sebenarnya itu secara tidak sadari di bawah alam sadar mereka itu menjadi sebuah koneksi batin dengan dia, sehingga nanti saat dia dewasa itu memanggil kembali rasa sayang itu muncul. Kalau bapak dan ibu mogok motornya di jalan, dilihat, pasti dia lihat, ibu guruku, dia singgah, kenapa motornya kita bu? Dia lihat tidak bisa hidup, mari bu, pakai saya motorku nanti saya pilih. Tapi kalau yang kognitifnya tinggi, dia standar pak, dia gas. Begitu. Iya. Sama saya bu. Saya kadang itu kalau belanja di toko Cina saya malu. Iya. Kadang saya masuk seakan-akan ini kita mau minta diskon di Cina. Oh tidak. Karena kita memang butuh. Tapi anak-anak di situ begitu kita masuk, bekas muridnya kita, dia balik badan. Kendati dia punya anggota yang disuruh anu di sana. Bayangkan, Neto itu sudah berdiri di depan apa namanya ini jualannya, dia lihat kita, langsung dia balik badan bilang, anu udah bisa layani dulu. Kalau mau dilogikakan kan, seperti itu. Dan Bapak Ibu, kedepannya ini dunia usaha Bapak dan Ibu tidak terlalu memikirkan kognitif, tapi attitude, kemampuan kerja. Iya. Sudah mulai bergeser ini paradigma Bapak dan Ibu. Mulai bergeser. Bapak dan Ibu boleh tanya di daerah-daerah tambang Bapak dan Ibu, mana yang diambil, yang S1 atau yang SMA? SMA. Yang SMA ada tidak 3 bulan dulu dimagangkan? Ada 3 bulan. 3 bulan pemagangan itu Bapak dan Ibu bukan diskriminasi, tapi mau dilihat attitude-nya, gaya kerjanya, keseriusannya. Seperti itu. Jadi memang dunia kerja sekarang sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan raksasa Bapak dan Ibu tidak terlalu mempedulikan lagi pendidikan, karena banyak yang dari pendidikan Bapak dan Ibu, namun implementasinya saat bekerja tidak terlalu digunakan, paling 1-2 saja. Seperti itu. Bapak dan Ibu mungkin dulu waktu sekolah mengerjakan rumus kosinus tangin dan sebagainya, saat dunia kerja sudah tidak dipakai. Jadi
bagaimana anak-anak sekarang itu attitude-nya Bapak dan Ibu. Apa yang dia sampaikan dan apa yang dia kerjakan itu senada dan sejalan. Seperti itu Bapak dan Ibu dari saya. Terima kasih luar biasa Kakak G. Jadi seperti tadi katanya Pak Korwil, ada 20 yang harus kita adakan di sekolah. Nanti seperti apa, nanti akan ada mungkin ada skemanya sudah diberikan oleh Pak Korwil, dan namun ada sedikit perbedaan antara K13 dan kurikulum Merdeka. Seperti itu, ada sedikit perbedaan Bapak Ibu ya, yang mana harus dilengkapi antara K13 sama kurikulum Merdeka. Namun untuk kalau prota, promis dan jadwalnya juga tentunya antara dua kelas pelaksana KM dan K13 ini juga berbeda, dan itu akan kita rumuskan hari ini. Baik, demikian dari saya. Saya harapkan Bapak dan Ibu dari sini dan selesai kegiatan nanti ada yang dikerja. Itu ada yang selesai. Ya, ada yang selesai dan ada yang dibawa pulang. Nanti diadopsi. Setidaknya ada yang dapat dilanjutkan nanti di sekolah. Seperti itu, demikian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi sambutan dari Ketua K3S kepada Bapak, kami ucapkan terima kasih. Masya Allah, sama Bapak Ibu. Nah, untuk K13 ya. Hah? Ada. Oke. Ini download. Nanti Bapak Ibu kita share nanti Bapak Ibu ya. Ini rumah teh Oke, lanjut next. Lepas. Next. Ini kelas Merdeka. Hanya sama. Nanti di-share-kan nanti di grup. Kemudian pengisiannya nanti Bapak Ibu print out, boleh isi di laptop atau manual. Intinya Bapak Ibu jangan terlalu banyak menulis di sini, kita lagi. KDE dan KTP karena sudah ada. Tinggal yang kita menulis adalah kita petakan ini tanggal berapa dia. Ini yang diambil di PMM ini, kalau yang kurikulum Merdeka kelas 1 4. Kalau K13 nanti di-share-kan di grup Bapak Ibu. Ada saya kirimkan linknya nanti. Kalau kelas 6 saya cek dulu, lengkap saya punya itu kelas 6 filenya. Nah Bapak Ibu kembangkan. Kelas 1 mana? Oh, banyak di sini. Kelas 1 sebelah sini. Kelas 2 di sini. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Silakan. Hitungan 5 semua ke kelompoknya masing-masing. Jadi satu yang makan sendiri. Satu di mana dia makan kita serah. Satu 5, satu 3/4, dua seperempat, 2,5, 2/3/4, 3. Kelas 5 sini, kelas 5. Kelas 5 ya? Yuk, bateri aja. Biar cepat. Ada. Agama sebelah sini. Agama di sini, agama. Agama sebelah sini. Halo. Bapak dan Ibu, yakin ini kita manusia. Kalau donat di tempat saya bisa kembang. Kalau kita